kepemimpinan. Kalau kita dengar kata itu, apa sih yang kebayang? Jabatan? Posisi? Ternyata bukan itu intinya loh. Kepemimpinan itu sebuah perjalanan. Dan sama kayak pesawat, perjalanan itu nggak dimulai pas kita udah di udara, tapi justru jauh sebelumnya, di landasan pacu. Nah, konsep landasan pacu inilah yang bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai ya dengan sebuah pertanyaan yang jujur aja, mungkin agak nusuk, tapi penting banget. Coba deh tanya ke diri sendiri, saya ini seorang pemimpin atau cuma sekedar megang kendali? Hati-hati jawabnya, karena jawaban jujur dari pertanyaan ini bisa mengubah cara kita memandang peran kita selamanya. Soalnya gini, kenyataannya, dunia kita tuh penuh banget sama manajer rutinitas. Tahu kan, orang-orang yang jago banget ngejaga semuanya tetap jalan, business as usual. Tapi, yang benar-benar kita butuhkan itu bukan cuman itu. Kita butuh agen perubahan sejati. Mereka yang nggak cuman ngejalanin sistem, tapi punya keberanian buat ngubahnya. Nah, disinilah konsep landasan pacu pemimpin itu jadi relevan. Anggap aja ini fondasinya. Dan fondasi dari semua kepemimpinan itu dibangun di atas satu hal, yaitu kepercayaan. Jadi, apa sih sebenarnya landasan pacu pemimpin itu? Bayangin deh, pilot yang lagi latihan di darat. Nah, ini tuh persis kayak gitu. Ini adalah masa-masa di mana iman, karakter, sama kredibilitas kita dibentuk. Jauh sebelum kita bisa lepas landas dalam panggilan kita. Ini fase persiapan yang serius, nggak bisa di-skip. Yang menarik banget di sini tuh urutannya, coba deh perhatiin. Nomor 1, kita dipanggil Tuhan, bahkan sebelum tugas besarnya kelihatan. Kedua, kita diproses secara pribadi di balik layar, jauh dari panggung. Dan baru yang ketiga, kita diuji dan terbukti dalam hal-hal kecil dulu. Urutan ini krusial banget, nggak ada tuh yang namanya jalan pintas. Terus bahan bakar buat lepas landasnya apa dong? Ternyata ada 2 jenis. Yang pertama itu kepercayaan dari Tuhan, panggilannya. Ini ibaratnya landasan pacu rohani kita. Nah, yang kedua adalah kepercayaan dari manusia, dari rekam jejak yang kita bangun. Ini landasan pacu karakter kita. Dan kita nggak akan bisa terbang kalau cuma punya salah satunya. Coba deh kita pikirin lagi soal panggilan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kepemimpinan. Ini bukan dimulai karena kita yang milih, tapi karena kita yang dipilih. Seperti ayat ini bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau direnungin, ini benar-benar membalikkan semua perspektif kita ya kan? Oke, jadi kalau panggilannya dari atas, kepercayaannya harus kita bangun dari bawah. Kredibilitas itu nggak ada yang instan. Dan ayat ini ngejelasinnya pas banget. Orang yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Jadi jelas ya, landasan pacu karakter kita itu dibangun bata demi bata, dari setiap hal kecil yang kita lakuin dengan setia. Oke, landasan pacunya udah siap. Pertanyaan berikutnya, kita mau terbang kemana? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana model kepemimpinan yang melayani itu benar-benar mendefinisikan ulang apa itu kekuasaan. Coba kita lihat deh tabel perbandingan ini luar biasa banget. Dunia bilang kepemimpinan itu soal kuasa atas orang lain. Tapi model Yesus justru sebaliknya, kepemimpinan itu soal melayani orang lain. Dunia lihat tahta sebagai puncak kuasa. Model Kristus nunjukin salib sebagai puncak kemuliaan. Wow, ini bukan cuma beda tipis ya, ini benar-benar membalikkan semuanya. Nah, dari cara pandang yang terbalik tadi, lahirlah sebuah gaya kepemimpinan yang benar-benar transformatif. Dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar hasil atau angka-angka di atas kertas. Ada 2 gaya kepemimpinan utama kan. Yang pertama, transaksional. Fokusnya ya hasil jangka pendek, tugas, efisiensi, intinya mengelola sistem. Nah, yang kedua, transformatif. Fokusnya beda banget. Pertumbuhan jangka panjang, nilai-nilai, dan visi. Intinya membangun manusia. Jadi, disinilah intinya. Pemimpin transformatif itu nggak cuma sibuk ngurusin kerjaan. Misi utama mereka itu menginspirasi, memuridkan, dan memberdayakan orang lain supaya bertumbuh. Fokusnya benar-benar geser dari sistem ke manusia. Dan ini semua membawa kita ke tujuan akhirnya. Apa sih sebenarnya goal dari perjalanan kepemimpinan ini? Jawabannya, warisan. Tapi bukan warisan bangunan atau program loh. Warisannya adalah pemimpin-pemimpin baru. Nah, disitulah letak ukuran sukses yang sesungguhnya. Jadi gimana sih cara kita ngukur suksesnya seorang pemimpin? Ini bukan soal seberapa populer dia, tapi coba kita cek 3 hal ini.
1. Komunitasnya tumbuh nggak, baik karakternya maupun misinya. 2. Visinya bakal tetap hidup nggak, bahkan setelah dia nggak ada. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia berhasil nggak melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Keberhasilan sejati itu diukur dari pemimpin yang Anda ciptakan, bukan dari seberapa banyak pengikut yang Anda kumpulkan. Intinya adalah reproduksi, bukan reputasi. Terus gimana caranya kita bisa ngelakukan semua ini? Jawabannya cuma satu, kembali ke model utamanya. Kutipan penutup ini bukan cuma sekedar panduan, tapi ini tantangan buat kita semua. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena pada akhirnya, kepemimpinan sejati itu ya tentang mengikuti teladan yang paling utama. Itulah landasan pacunya, itulah rute terbangnya, dan itulah tujuan akhir dari semuanya.